Kenapa Erwin keluar dari Dr. PM? Ada kesan ia dikeluarkan oleh teman-temannya. Padahal justru sebaliknya. Dulu keluar dari DPM, orang masih kontroversi. Alright, gue sebenarnya emang pengen ngebuka semua, makanya gue ke rekan-rekan pers sebenarnya gue ngasih informasi juga. Karena gue emang pengen ngebuka sama sekali. Karena gue istilahnya di sini PM udah ada vokalis baru, jadi gue mesti ngasih tahu ke mereka kalau gue udah nggak di PM lagi. Karena image itu masih ada, tetap nempel, gue nggak enak gitu, beban banget buat gue. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Berikut ini lanjutan tayangan Kamis pekan lalu di mana kami memunculkan pelawak doyok yang kini sering diundang ke seminar penanggulangan narkotika dan obat terlarang. Sama dengan doyok yang pernah mengkonsumsi narkoba dan sekarang tobat, demikian pula dengan artis sinetron Novia Ardana. Narkoba itu jahat, sangat jahat. Henry Yosodiningrat benci sekali pada narkoba karena putranya pernah menjadi korban. Gara-gara itu sejak 2 tahun yang lalu, Henry yang pengacara itu mendirikan Granat, singkatan dari Gerakan Nasional Anti Narkotika. Bahwa peredaran narkoba dan pemakaiannya sulit sekali diatasi, diakui oleh Henry. Saya herankan ya, kenyataannya peredaran itu semakin dahsyat dan korban yang berjatuhan juga semakin banyak. Itu yang justru menjadi satu tantangan bagi kami. Bayangkan ada upaya-upaya bersama dari masyarakat untuk memerangi itu pun masih bertambah deras, apalagi kita nggak berupaya sama sekali gitu. Siapapun orang tua pasti cemas sekali kalau tahu jahatnya narkoba. Donna Harun, artis yang putranya menginjak remaja, tidak lepas dari kekhawatiran itu. Iya, sangat itu. Pokoknya begitu narkoba mulai kesanding-sanding di luar, mulai itu saya tuh tiap hari teleponin anak saya, hanya nanyain kalau dia pulang telat, main di mana, sama siapa, temennya tadi ngerokok apa enggak, ada yang setiap hari sampai dia bosen. Kelas berapa? Kelas 3 SMP soalnya, dia pikir saya nggak percaya. Maksud saya bukan saya nggak percaya, hanya untuk ngingetin lagi biar kakak tuh nggak ya istilahnya nggak kesandung lah gitu nantinya gitu. Novia Ardana, artis sinetron pernah kesandung narkoba. Itu sebabnya ia sekarang bergabung dengan Granat untuk ikut berteriak betapa jahatnya narkoba. Buat teman-teman yang udah terjerumus, ya Novi sendiri pernah ngerasain di dunia itu dan Novi tahu susah banget untuk bisa keluar. Cuma maksudnya di sini Novi juga tahu, tapi di dalam hati teman-teman yang terjerumus itu mereka pasti udah punya niat, walaupun kecil, niat untuk berhenti karena mereka juga udah capek sebenarnya. Jadi ya satu-satunya kalau Novi boleh nyaranin, mungkin coba niatnya itu dibulatkan lagi, terus coba diusahakan untuk bisa dilaksanakan niatnya. Insya Allah dia bisa terlaksana, bisa keluar dari lingkaran itu. Karena pemberitaan media massa mengenai masa lalu Novia Ardana, banyak orang tahu siapa dia. Orang pun kemudian memintanya berbagi pengalaman. Tiba-tiba ada ibu yang nyamperin aku terus bilang, "Mbak, anak saya gini nih, terus kok Mbak bisa sih, anak saya nggak bisa, gimana?" Ya udah, di saat ketemu itu aku coba kasih penyuluhan. Maksudnya aku nggak mengajarkan, cuma maksud aku coba ngasih contoh yang awalnya yang paling mudah dari gimana aku sendiri cara mengatasinya, aku kasih tahu ke ibu itu. Kuatkanlah rohanimu, kata Novia Ardana kepada para pecandu narkoba. Sugesti itu sendiri timbul waktu itu sebelum aku udah berhenti tapi aku belum jalanin ibadah aku dengan baik, itu sugesti itu timbul. Tapi ya waktu aku udah mulai beribadah lagi, aku udah mulai sholat lagi, aku dekat sama Tuhan lagi, ya alhamdulillah sugesti itu udah nggak pernah timbul. Sugesti adalah dorongan yang sangat kuat untuk memakai narkoba yang sulit sekali ditolak kalau seseorang tidak mempunyai kekuatan rohani yang hebat. Dekatkanlah dirimu pada Tuhan seperti kata Novi tadi adalah salah satu cara untuk mengatasi kecanduan. Kebetulan teman-teman aku yang dulu sama-sama pemakai bukan tipe yang kalau ketemu temen yang udah nggak pakai itu maksa lagi. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada temen yang nyoba-nyoba lagi, tuh nggak ada. Sekarang Novia Ardana benci sekali pada narkoba. Masa lalunya menjadi kenangan yang sangat buruk baginya. Pernah ada produser sinetron memintanya bermain sebagai pecandu dan Novia mentah-mentah menolaknya. Ya udahlah, itu masa lalu aku gitu loh ya. Maksud aku waktu itu ditawarin untuk main lagi ada juga, tapi sebagai pemakai gitu loh ya. Aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau, kenapa? Maksud aku memang mantan pemakai, tapi aku sekarang ini aku mencoba untuk menghilangkan, bikin orang supaya bisa lupa lah, udah ini Novi yang sekarang gitu, bukan Novi pemakai lagi gitu.
Pemirsa, kita lanjut dengan kabar-kabar dari Kabar Kabari sore ini. Akan saya tampilkan Erwin, penyanyi yang suka mengotak-atik rambutnya. Itu memang bagian dari identitasnya. Gara-gara itu pula Erwin keluar dari band Dr. PM. Inilah Erwin, mantan vokalis Dr. PM. Sekeluar dari Dr. PM, jangan dikira Erwin nganggur. Gue masih cari-cari duit di presenter juga. Di salah satu stasiun TV, acara musik juga, sama acara film. Terus udah gitu, gue ngeband juga sekarang. Masih dalam proses mixing sama band baru di Bandung, namanya Papi. Mengapa Erwin keluar dari Dr. PM? Ada kesan ia dikeluarkan oleh teman-temannya. Padahal justru sebaliknya. Dulu keluar dari DPM, orang masih kontroversi. Alright, gue sebenarnya emang pengen ngebuka semua, makanya gue ke rekan-rekan pers sebenarnya gue ngasih informasi juga. Karena gue emang pengen ngebuka sama sekali. Karena gue istilahnya di sini PM udah ada vokalis baru, jadi gue mesti ngasih tahu ke mereka kalau gue udah nggak di PM lagi, karena image itu masih ada tetap nempel. Gue nggak enak gitu, beban banget buat gue. Jadi kebetulan emang gue udah keluar dari PM dan mengundurkan diri ya, dan juga baik-baik mengundurkan diri baik-baik karena gue mau straight itu loh, artian gue mau ngomongin sebenarnya, karena memang mereka pengen berubah image dari album kedua ke yang ketiga ini. Mereka pengen berubah image total dalam artian performance, dalam artian panggung, dalam artian musik gitu. Jadi gue sendiri kan, mereka suruh rubah performance gue, panggung, musik, dan segala macam, gue nggak bisa. Itulah yang sebetulnya terjadi menurut Erwin. Ia dipaksa tampil menyalahi kesukaannya. Rambutnya yang aneh ini misalnya tidak disukai oleh teman-temannya di Dr. PM. Tapi bagi Erwin, rambut adalah bagian dari karakternya. Ia lebih suka keluar dari Dr. PM ketimbang mengkhianati karakternya. Ini sebenarnya gue ganti-ganti. Maksudnya ada kadang-kadang begini, kemarin gue panjang sampai segini, sampai sepantat. Terus kadang-kadang gue akhirnya di spike doang gitu. Jadi sebenarnya gue emang lagi koleksi rambut-rambut yang aneh-aneh, dan akhirnya gue memang gue pengen bikin sesuatu aja. Apapun bentuknya. Apa bisa aja rambut gue di sini ntar. Ya, buat orang awam mungkin aneh, cuman kalau gue pribadi, kalau gue nggak aneh nggak pede. Aneh gue. Kalau misalnya gue biasa, gue malu sendiri. Karena kebiasaan kali ya. Tapi kalau misalnya gue aneh, gue bisa bikin yang, gue aneh. Emang nggak tau, orang pasti ngeliatin, respect gitu. Ada yang respect, ada yang muntah. Nggak apa-apa, terserah. Yang jelas, istri Erwin tidak muntah pada rambut aneh suaminya ini. Kalau ngomongin masalah ini pribadi. Tapi gue nggak mau ngasih tahu bini gue yang sekarang udah jadi istri gue. Ini kalau gue nggak aneh, dia nggak cinta. Gila gak? Jadi dia tuh sosoknya bener. Dia tuh di jilbab, dia seorang guru. Cuman dia kalau ngelihat gue nggak aneh di panggung dan sosok gue nggak karakter, dia nggak mau. Dia malah ngetawain. Gila. Tapi ya gue cinta banget sama dia karena emang ini gue dilepasin gitu. Teman-teman gue apalagi, teman-teman gue emang siapa lo, gue lo gitu kan. Gitu. Apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Herawati akan mengisi sore Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Dalam pesta ulang tahun sebuah program infotainment televisi, hadir Maya Arisigit ditemani Putri, anak sulungnya. Kebetulan lagi sama saya kan dia sekarang, terus biar ditemenin sama sekalian biar Putri biar bisa ikut ini ya, bermasyarakat lah gitulah. Maya dan Ari Sigit yang rumah tangganya tak utuh lagi, membuat Putri harus memilih, ikut mama atau papanya. Ternyata Putri memilih ikut mamanya yang kini sudah pisah rumah dengan Ari Sigit. Seneng lah, gimana sih? Deket sama mama yang lahirin ya pasti seneng lah. Putri memutuskan ikut mamanya sudah sekitar 1,5 bulan belakangan ini. Ya, saya sama anak-anak sebetulnya dekat sekali gitu ya. Apalagi sama Putri kan dia anak perempuannya gitu. Kayaknya harus dekat dengan ibunya ya gitu. Ya memang sebenarnya sih dari dulu dari anak-anak masih kecil. Sebenarnya kita semua satu keluarga tuh harmonis sekali ya. Cuman karena waktu kemarin ini saya ada musibah di ke Pondok Bambu 7 bulan jadi agak renggang sedikit. 7 bulan Maya di rumah tahanan Pondok Bambu karena kasus narkoba. Itulah awal pecahnya rumah tangga keluarga Ari Sigit. Ari sendiri kemudian terang-terangan dekat dengan perempuan lain, sementara Maya sibuk memulihkan dirinya untuk bisa lepas dari kecanduannya pada narkoba. Tak bisa dielakkan lagi,
anak-anaklah yang kemudian menjadi korban. Papa bilang kalau misal terserah kamu mau milih mama atau papa, kamu udah gede sekarang. Udah. Oh iya.